eee kemarin adalah rekor tertinggi kasus positif COVID-19 di Kota Bogor, ada 31. Awal-awal itu hanya di bawah 5, di bawah 10, meningkat di atas 10, 11, kemudian 20, dan kemarin 30. Klaster keluarga telah terjadi, sebagian besar penularan terjadi di rumah tangga karena setelah didalami dari kasus positif itu sebagian besar adalah orang-orang yang aktif di luar. Jadi mungkin, bekerja, mungkin juga hal-hal lain. Nah, karena itu, strategi utama pemerintah Kota Bogor adalah membatasi aktivitas warga. Ada, pembatasan operasional toko, rumah makan, restoran jam 6 sore, dan ada pembatasan aktivitas jam 9 malam di Kota Bogor. Ini sudah hari Mhm. ketiga dan hari Sabtu Minggu relatif berjalan dengan baik, dan tadi malam juga dilakukan operasi dan sudah diberlakukan denda. Mhm, baik. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, ini tujuannya tentunya selain menekan angka penyebaran, COVID-19 di wilayah Anda, ini apa saja tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai dengan, langkah yang Anda ambil ini? Kami melihat ada, satu kecenderungan ya, kepedulian warga, kekhawatiran warga itu menurun, bukan makin naik, Mhm, sementara Covid-nya naik. Dan kalau kita lihat tren data Covid, sejak awal PSBB diberlakukan sempat mhm, turun, tetapi lama-kelamaan ketika warga semakin tidak peduli, seperti biasa-biasa saja, kasusnya naik. Nah, saat ini kita menyampaikan pesan yang kuat kepada warga bahwa mhm, situasinya masih belum aman. mhm, Apalagi Jakarta yang sangat dekat dengan Bogor juga terus naik, grafiknya. Nah, karena itu Bogor harus mengantisipasi ini. Jadi pesan yang kuat kepada warga adalah situasi tidak aman, kembali taat kepada protokol kesehatan, dan saat ini, kluster keluarga menjadi penyumbang utama. Jadi bahkan hati-hati dengan anggota keluarga sendiri. Kalau keluar rumah, kemudian kembali ke rumah lagi harus bersih-bersih dulu sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga, apalagi yang punya aktivitas aktif di luar kota. baik. Ini sanksi yang sangat tegas Anda berlakukan kepada, mereka yang nantinya, melanggar tentunya. Dapat diceritakan apa saja sanksinya nantinya? Karena tentunya langkah tegas yang Anda ambil ini tidak hanya dirasakan bagi warga, tapi juga dirasakan oleh para pelaku-pelaku usaha dan juga tentunya pada pertumbuhan ekonomi wilayah Anda nantinya. Sebetulnya ini adalah jalan tengah gitu ya. Jadi kita Mhm, tidak berlakukan PSBB total, penghentian ekonomi atau lockdown, tidak, masih bisa beroperasi sampai mhm, jam 6 sore. Bahkan kalau bukanya mau dimajukan boleh, yang tadinya jam 9 mau dimajukan jam 7 boleh, tapi tetap tutup jam 6. Dan yang jam 9 malam pun masih ada, toleransi bagi yang mencari nafkah dan lain-lain. Dan boleh saja buka, tapi masih bisa untuk layar, layanan antar begitu. Jadi secara mhm, ekonomi sebetulnya ada kompromi titik tengahnya begitu, dan, bagi yang melanggar juga, tergantung tingkatannya, mulai dari teguran, sanksi denda, sampai sanksi pembatasan, mhm, pencabutan usaha. Tadi malam sudah diberlakukan sanksi denda ke 5 unit usaha yang membandel. Jadi ada yang membandelnya hanya protokol kesehatan, ada yang mhm. membandelnya jam operasional, dan ada yang membandelnya dua-duanya. Kalau protokol kesehatan dilanggar, kemudian operasional juga dilanggar, makanya dendanya akan lebih tinggi. Itu berdasarkan perwali Mhm. kita yang kita terapkan mulai kemarin. Baik, Pak Bima, ini tentunya kita, juga mengetahui bahwa banyak warga Bogor tentunya, banyak juga rekan-rekan kami yang tinggal di Bogor kemudian harus bekerja di Jakarta dan kemudian terkadang harus pulang malam. Ini apakah nanti akan terkena sanksi juga begitu apabila mereka pulang malam kembali ke Bogor? Tadi saya sampaikan, jam malam ini bukan pelarangan, tapi pembatasan. Yang nggak boleh itu nongkrong, kelayapan nggak jelas, ngumpul-ngumpul, itu pasti akan kami bubarkan. Tetapi orang Mhm, yang, beraktivitas di atas jam 9 karena untuk keperluan mencari nafkah, ya masih dibolehkan begitu.